Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Albert Dananto. Ya, senang sekali bisa berjumpa. Dan izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit pandangan, pendapat menanggapi berita wacana yang sedang beredar atau mungkin masih hangat ramai didiskusikan di media sosial. Ya, meskipun mungkin bisa jadi hal ini masih wacana atau hoax, tapi lepas nantinya apakah ini benar atau tidak, saya memang akan memberikan pandangan berkaitan dengan hal ini, yaitu apakah pelajaran agama itu masih relevan, ya, artinya masih dibutuhkan dan dilanjutkan, masih ada di materi ajar, ya, muatan ajar di sekolah dasar dan sekolah menengah, atau dihapus. Ya, jadi sekali lagi konteks yang kita bicarakan atau yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu berkaitan dengan apakah pelajaran agama itu ada atau ditiadakan saja dari kurikulum nasional gitu ya. Nah, ini saya tekankan supaya jelas. Andai kata nanti ada atau tidak itu konteksnya di dalam lingkup yang terbatas, yaitu di sekolah. Saya tidak sedang membicarakan apakah pelajaran agama itu atau agama itu dihapus saja dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekalian ini menanggapi pernyataan bahwa kalau pelajaran agama itu dihapus dari sekolah, maka Indonesia akan berubah menjadi negara sekuler atau negara ateis. Kelihatannya baik ya pernyataan itu, kelihatannya mungkin masuk akal juga ya. Tetapi coba kita pikir kembali, sejak zaman Indonesia dahulu dan kemudian mengkristal di dalam kemerdekaan sampai hari ini, tidak ada momen atau satu peristiwa yang mensahkan Indonesia itu menjadi negara agama. Sampai hari ini sekalipun kita menikmati atau belajar agama di sekolah, itu tidak berarti Indonesia adalah negara agama. Nah, Indonesia adalah negara berketuhanan. Dasar negara kita sila pertama, bahkan ya sekali lagi sila pertamanya itu mengakui keberadaan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kita bukan negara agama. Jadi agama dan Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, sekali lagi, Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia mengakui ketuhanan. Indonesia memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih, memeluk, beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nah, Indonesia adalah negara hukum, artinya berdiri di atas hukum nasional, di atas hukum bagi seluruh warga negaranya sama. Oleh sebab itu sebetulnya kita tidak boleh, tidak ada istilah mayoritas dan minoritas di mata hukum. Di depan hukum semua sama. Nah, Indonesia juga mengakui agama dan kepercayaannya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Indonesia punya istilah agama yang sah resmi, yaitu nama agama. Coba tapi kita pikir lebih jauh. Agama yang sah dan resmi ini justru tidak berawal atau lahir dari bumi pertiwi. Tidak ada sejak dulu kala Indonesia ada, Nusantara ada. Negara ini, bangsa ini
punya nilai luhur, punya budaya, punya karakteristik yang menyembah kepada Tuhan. Ya, ada animisme, dinamisme, kepercayaan-kepercayaan yang bertumbuh, yang subur ada di Nusantara ini. Nah, ini dirangkul, ini diberi tempat yang sama oleh pemerintah, oleh negara. Makanya kita mengenal agama dan kepercayaan. Nah, agama itu punya ciri-ciri yang sama. Kalau kita ingat di sekolah dasar, itu punya kitab, punya tempat ibadah, punya nabi. Nah, itulah 6 agama. Enam agama ini juga disebut dengan agama langitan. Ya, yang mana kita mengenal istilah kitab turun, Allah lahir menjadi manusia, Allah menyatakan dirinya, Allah memberikan hidayah, wahyu. Ya, sementara ada sisi lain, pengertian lain, keyakinan, kepercayaan, agama yang yaitu usaha manusia mencari pribadi, menyembah kepada sosok yang di luar dirinya, yang eksis, yang berkuasa, yang menciptakan, yang di luar kendali manusia, keterbatasan manusia. Nah, agama dan kepercayaan ini sekali lagi punya tempat yang sama di mata hukum. Indonesia mengakui, memberi kebebasan untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi Indonesia tidak berjalan berdiri di atas ajaran agama tertentu. Jadi ketika kalau pelajaran agama sampai dihapus dari sekolah, itu bukan berarti agama tidak bisa diajarkan lagi, tidak boleh dibicarakan lagi, tidak boleh diteruskan kepada orang lain. Tapi biarkan itu menjadi ranah pribadi, keluarga, pemuka-pemuka agama, tempat-tempat ibadah. Silahkan diajarkan di situ. Nah, kalau kita mengenal agama dan kepercayaannya, kita juga mengenal perbedaan antara beragama dengan spiritual. Spiritual itu bicara soal kehidupan batiniah, kehidupan jiwa, roh, ya, yang berkoneksi, berelasi dengan Sang Pencipta. Itu spiritual. Nah, agama memuat perangkat aturan tertentu, dan di agama punya spirit yang merasa dirinya paling benar, paling hebat, Tuhannya yang menyelamatkan, Tuhannya yang baik, yang diyakini, punya kuasa. Nah, ini silahkan kembali kepada masing-masing punya keyakinan. Di dalam satu agama sendiri aja bisa beraneka ragam pelajaran, beraneka ragam mazhab. Kiblatnya kita pengikutnya siapa? Nah, menurut saya lebih baik hal doktrin, hal ajaran agama, silahkan yang berkompeten, silahkan di dalam lingkup yang dibicarakan, didalami di dalam sebuah komunitas agama, di masyarakat komunitas agama, di tempat-tempat ibadah, di keluarga. Bukankah juga kita kurang teladan? Ya, kita perbaiki juga di situ, termasuk keteladanan. Nah, kalau di sekolah ini bicara soal kurikulum nasional. Nah, agama harusnya mengajarkan atau memberi kesempatan kepada manusia menjadi manusia yang seutuhnya, yang dengan kedewasaan, dengan kesadaran untuk memilih agama yang menurut keyakinannya.
biarkan menjadi tempat perjumpaan, titik temu perbedaan itu ada. Kita mengenal agama-agama lain bukan untuk kita toleransi dalam arti kompromi, mencampur adukkan ajaran agama, bukan, tetapi memahami bahwa ternyata ada agama lain. Ternyata bukan hanya agama saya yang menurut saya benar. Ya, tetapi dalam konteks relasi sosial masyarakat ada agama lain yang juga punya tempat yang sama, punya hak yang sama. Nah, biarkan manusia itu mencari Tuhannya, menyembah, mengekspresikan cintanya, hormatnya, gentarnya, takutnya kepada Tuhannya. Jadi dibangunlah sebuah metode, kurikulum, spiritualitas boleh, tapi bukan agama. Doktrin ajaran itu biarkan dikeluarkan dari sekolah. Ya, jadi itu yang bagian yang pertama. Saya setuju pelajaran agama ada, tapi dirombak ulang, dirombak total. Ya, bukan pelajaran doktrinal, bukan pelajaran agama. Biarkan itu ada di keluarga dan di tempat-tempat ibadah. Nah, di sekolah ini kan konteksnya negara ini. Konteksnya warga negara bersinggungan atau bertemu dengan warga negara lain. Anak-anak perlu diajar yang lain. Ya. Lalu apakah ada hubungannya sih? Ya, apakah iya bolak-balik hubungan timbal baliknya ini? Apakah orang beragama pasti beretika? Saya mau menjawab atau mengajak berpikir begini. Apakah pelajaran agama itu diharapkan ada karena supaya membentuk manusia atau peserta didik yang baik, bermoral, beretika, atau mengenal Tuhan? Sebab ini berbeda. Orang bisa saja beragama tetapi tidak bertuhan. Ya, karena dia tidak takut pada siapapun dan apapun termasuk Tuhan. Tetapi ada orang yang bertuhan, ya, tapi tidak beragama. Ya, tidak mengakui, deklarasikan agama tertentu. Tapi dia takut dan gentar. Dia tahu tentang misalkan yang kita sebut istilah karma, tabur tuai, atau ada konsekuensi di mana hidup ini ternyata bukan hanya tentang dirinya saja, ada sosok pribadi yang lebih besar, lebih hebat yang akan mengadili dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan. Dan pengertian tidak beragama itu kan berarti ada dua. Ya, bisa juga mungkin dianggap tidak bertuhan, tapi juga bisa itu aliran kepercayaan. Kan dia tidak beragama, 6 agama ini, tidak memilih 6 agama ini. Gitu. Jadi di sekolah, ya, biarkan lebih ke ketuhanan. Ya, bantu, menolong, memberikan lingkungan yang nyaman untuk dia mengekspresikan, ya, dengan Tuhannya, ya, lebih dari kehidupan agamanya. Nah, kalau kita berharap kepada hanya kepada kita akan menghasilkan peserta didik yang beretika, bermoral, maka itu bukan soal ada agama atau tidak. Sebut aja, jelas aja, ganti aja dengan pelajaran etika dan moral. Tapi dasarnya, pelajarannya harus di atas dasar hukum nasional. Contoh, di dalam hukum nasional ada pelestarian binatang tertentu, binatang hewan langka. Itu harus ditaati bersama. Apapun agamanya, mau menganggap binatang hewan itu sakral atau tidak, haram atau tidak, kalau pemerintah bilang itu dilindungi, harus dilindungi. Ada konsekuensi hukum ketika kita berhadapan dengannya. Nah, kalau di agama kan relatif. Ada agama yang mengharamkan binatang tertentu, ada yang mensakralkan binatang tertentu. Ada yang di sini boleh membunuh tapi tidak boleh makan binatang tertentu, di sini tidak boleh membunuh binatang. Nah, kalau etika dan moral
tergantung kan ajaran mana yang Anda anut. Jadi kalau kita melabel orang ini baik, orang ini benar, orang ini suci, menurut apa? Menurut ajaran agamamu. Dia taat dan sesuai dengan ajaran agama, tetapi untuk ajaran agama yang lain standarnya mungkin lebih tinggi atau di bawah itu dalam hal tertentu. Tergantung topiknya apa, konteksnya apa. Ya. Jadi kalau kita bicara orang baik, orang bermoral, beretika, ya sesuai hukum, tidak boleh melanggar lalu lintas, ya itu hukum. Nah, kembalikan kepada pelajaran hormat, etika ya, pelajaran cinta, pelajaran hormat. Kalau kita disiplin karena menghormati orang lain, kita ketuk pintu karena itu menghormati orang lain, kita buang sampah, kita menyiram ketika kita selesai pipis, ya kencing, ya itu untuk menghormati orang lain. Kita buang sampah di tempat yang sampah supaya kita menghormati orang lain yang membersihkannya. Kita memberi salam kepada orang tua, itu hormat. Ajarkan itu justru. Ya, jelas kita pelajaran etika dan moral. Ya, ajarkan itu. Nilai-nilai itu diajarkan di sekolah. Saya setuju. Ya, kita cari metodenya, kita bicarakan lebih dalam, kita kupas, kita bangun environment-nya, lingkungannya. Nah, silahkan itu jadi muatan pelajaran di sekolah. Nah, yang kedua adalah kita beridentitas, pelajaran tentang identitas. Jadi kalau anak lahir itu kan dipanggil, punya nama. Itu bicara soal identitas. Nah, mana kalimat yang lebih tepat? Saya Indonesia, saya orang Indonesia, ya, yang kebetulan atau dengan sengaja memilih agama tertentu. Misalkan saya Albert, orang Indonesia, dan saya memutuskan menjadi pemeluk agama Kristen. Bapak Ibu bisa berkata, saya orang Indonesia, saya memeluk agama Hindu, saya orang Indonesia, saya Muslim, saya orang Indonesia, saya umat Buddha. Nah, silahkan. Atau kalimat yang kedua, saya orang Kristen, kebetulan saya lahir di Jawa, atau dengan kata lain saya lahir di Indonesia. Bapak Ibu, saya bisa berkata saya orang Buddha, dan kebetulan saya lahir di Singkawang. Saya Islam dan saya lahir di Padang. Saya Katolik dan saya lahir di Kupang, ya, di Indonesia. Mana yang lebih tepat? Menurut saya kita harus ajarkan ini. Saya orang Indonesia. Identitas saya itu Indonesia. Kita ada di dalam hukum nasional. Kita ada di tanah air yang sama, Indonesia. Itu yang harus diajarkan dari sejak dini. Kita Indonesia. Kita harus punya kacamata Indonesia. Kita harus punya kacamata. Kalau teman saya ini bukan teman atau saudara seiman, itu mereka saudara sebangsa dan setanah air. Ini membuat kita lebih luas cara berpikirnya, menerima perbedaan, menghargai perbedaan, bukan kompromi dan mencampur adukan ajaran. Ya, jadi ini justru penting dan harus menyadari hak-hak kewajiban kewarganegaraan, kebangsaan kita harus kenal. Ini rumah kita, ini alamat kita, ini identitas kita. Itu yang juga mesti diajarkan di sekolah. Jadi kesimpulannya saya setuju tetap ada, dengan catatan dibongkar ya, kontennya, didefinisikan ulang, dilihat lebih jernih lagi. Kalau hanya untuk membuat orang lebih baik, bukan agama solusinya, tapi pelajaran karakter. Lalu kalau bicara soal bagaimana dia hidup manusia utuh, jiwanya hidup, batinnya hidup, rohnya hidup,
terkoneksi dengan Tuhan, bicara tentang spiritualitas, ya, bicara tentang ketuhanannya, bukan bicara soal doktrin, ajarannya. Kembalikan itu kepada pemuka agama di keluarga, masyarakat. Nah, berikutnya atau dihapus atau ganti nama, ya. Jadi bisa diteruskan dengan bongkar atau ganti nama atau dihapus. Lalu solusinya adalah perkuat pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan moral, etika, dasarnya hukum nasional. Dan kedua adalah pelajaran tentang kewarganegaraan. Jadi kalau judul mungkin kebangsaan dan kewarganegaraan beda. Bangsa bicara soal identitasnya, kita kenali siapa kita, Indonesianya, dan kewarganegaraan bicara soal hukum, etika, moral, ada di situ juga. Kita warga negara, tahu hak dan kewajibannya. Jadi itu pendapat saya. Sekali lagi kita harus jernih berpikir, memisahkan artinya, ya, definisinya, memisahkan ini konteksnya apa, ya, agama, kepercayaan, agama, spiritual, etika, ya. Jadi kita harus jelas agama atau kebangsaan, ya, kebangsaan duluan atau baru agama. Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan perlu dipikirkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan uraian atau penjelasan saya, dan silahkan berbeda pendapat boleh, hak kita juga, hak Bapak Ibu juga. Silahkan mari kita berdiskusi. Nah, secara sopan, secara santun, dan seperti etika moral hukum nasional pada umumnya saja, bukan menghina, bukan mencemarkan nama baik, bukan memfitnah, ya, hal-hal yang sudah diatur di hukum perundang-undangan. Ya, demikian apa yang menjadi sedikit pendapat dan pandangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.